Ya pemirsa, setelah sempat menuai polemik, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akhirnya memberikan klarifikasi terkait usulan restoratif justice dalam kasus penganiayaan David Ozora. Pihak Kejati memutuskan tidak menerapkan opsi damai dalam penanganan kasus penganiayaan David oleh Mario Dandi. Berikut cuplikan dialog bersama dengan Kepala Kejati DKI Jakarta bersama rekan saya Herjuno Syaputra dalam program MNC News Now. Wartawan itu bertanya tentang berkas perkara yang sudah masuk yaitu atas nama AG. Nah, saya menceritakan konsep penanganan perkara yang berkaitan dengan anak. Oke. Nah, AG itu umurnya masih di bawah atau masih berstatus anak atau pelaku anak, ya kan? Korbannya juga anak. Jadi undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, di dalam SPPA, disingkat SPPA itu ya, itu ada konsep. Nah, yang ditanyakan juga lewat tahun itu, Pak, bagaimana penanganan, apakah bisa digunakan untuk diterapkan RJ terhadap pelaku lagi. Nah, itu yang tidak ada di dalam ya video tersebut. Nah, saya menjelaskan bahwa kalau berkaitan dengan AG dan korban David itu sama-sama anak. Jadi kita harus menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, di mana di dalam kedua undang-undang tersebut atau khususnya SPPA itu ada proses yang mirip atau memang secara prinsip sama dengan RJ yaitu diversi. Di mana itu perlu ada ditawarkan, dikemukakan bahwa itu harus ada kesepakatan perdamaian dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Baik. Ini mungkin karena doorstop, jadi cepat, dan juga ada pertanyaan yang mungkin tidak terdengar atau tidak terekam oleh recording. Jadi terjadi pro kontra. Pro kontra, kalau menurut saya sih hal yang biasa di negara demokrasi. Jadi kan itulah menandakan bahwa netizen Republik Indonesia ini sangat kritis dan itu diperlukan untuk pembangunan demokrasi. Baik, Pak Reda. Ini penting sekali untuk saya dan juga teman-teman yang menyaksikan ini bahwa Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime dan kita akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan para narasumber kita malam hari ini. Masih bersama kami di studio, Bang Dolfi Rompas selaku kuasa hukum dari Mario Dandi, Mas Birawa selaku kuasa hukum dari AG dan juga Prof. Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto. Baik, saya ke Bang Dolfi. Bang Dolfi, ketika klien Anda atau katakanlah Bang Dolfi sebagai kuasa hukumnya gitu, mengharapkan proses atau restoratif justice ini bagi kebaikan klien Anda. Tetapi dari perspektif Anda sendiri, sepenting apa restoratif justice ini tentunya bagi presiden hukum ke depannya dalam kasus penganiayaan yang melibatkan korban David Ozora ini? Ya, tentunya ini perlu kami sampaikan juga bahwa memang dari awal kami itu tidak pernah terfikirkan terkait dengan restoratif justice ya. Malahan kami itu selalu mendapat isu ya bahwa pihak kami ya dari klien kami berupaya untuk mencoba mencari cara agar supaya bisa berdamai dan bebas ya, artinya terlepas dari tuntutan hukum. Nah ini yang mungkin perlu kami luruskan dulu bahwa memang dari awal tidak ada ya, bahwa berkali-kali kami sampaikan ke publik bahwa klien kami itu sudah menyatakan bersalah dan siap bertanggung jawab. Sehingga ya untuk terkait dengan mengharapkan restoratif justice atau maaf dari keluarga atau ingin supaya tuntutan hukumnya lepas itu tidak ada. Namun ya perlu kami tegaskan di sini bahwa untuk perdamaian itu secara pribadi mungkin itu yang kami perjuangkan berdamai dengan keluarga tentunya ya, dengan pihak korban. Namun secara hukum siap bertanggung jawab. Ya. Namun dalam hal ini juga perlu kami sampaikan bahwa bukan yang terpenting bukan persoalan restoratif justice atau perdamaian itu. Namun yang paling penting di sini adalah kami sangat berharap agar supaya ada mujizat untuk kesembuhan daripada korban. Ya. Jadi itu prioritasnya gitu, terlepas dari itu yang terpenting bagi kami. Oke, baik. Tapi
kita bicara mengenai restoratif justice dan juga diversi, dua-duanya juga bermuara akan bersumber pada pemberian maaf begitu dari David korban dan juga keluarga korban. Sampai sejauh mana langkah atau upaya dari Mario Dandi sendiri, kuasa hukum selaku Anda maksudnya selaku kuasa hukum untuk meminta permohonan maaf tersebut? Ya, untuk ini terlepas dari aturan restoratif justice ya. Betul. Kalau untuk perdamaian kan memang dari awal sejak hari kedua ya kalau saya tidak salah ya, itu dari pihak keluarga kan sudah memang datang, bahkan saya waktu itu mendampingi untuk artinya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak korban, bahkan sempat bertemu dengan orang tua daripada korban. Itu jadi sempat bertemu dan bahkan hari ketiga ya kalau tidak salah juga bertemu kembali ya. Artinya datang, bertemu, menyampaikan permohonan maaf. Jadi ketemu siapa Bang? Dengan orang tua korban, dengan Bapak Jonathan waktu itu ya. Jadi yang kami maksudkan perdamaian itu adalah berbeda dengan apa yang selama ini disampaikan di publik terkait dengan kami berusaha untuk memohon restoratif justice lah atau ingin supaya lepas dari tuntutan. Tidak ada seperti itu. Ya, jadi yang dilakukan oleh klien kami ya melalui orang tuanya yaitu datang untuk menyampaikan permohonan maaf. Itulah bentuk yang artinya yang mungkin dapat kami artikan bentuk untuk ya ingin upaya perdamaian itu. Tapi secara hukum ya siap bertanggung jawab. Jadi itu lepas pokoknya ya. Memohon perdamaian atau memohon maaf tersebut jalan, tapi proses hukum juga tetap jalan. Dan satu lagi yaitu datang mendoakan korban untuk segera sembuh. Tapi so far reaksi dari keluarga korban bagaimana Bang sampai dengan saat ini deh? Sangat baik ya. Jadi sambutan daripada orang tua korban Pak Jonathan tuh baik sekali. Bahkan menyampaikan kan sudah pernah juga disampaikan ke publik bahwa beliau menyampaikan memberikan maaf tapi bukan berarti hukumnya berhenti, tidak tetap jalan. Dan kami menghormati itu. Baik. Kalau dari pihak AG sendiri Mas Birawa, sudah ada upayakah gitu untuk datang memohon maaf kepada keluarga korban dari keluarga AG misalnya atau dari kuasa hukumnya? Ya, jadi memang ini sudah menjadi salah satu prioritas utama setelah kejadian berlangsung. Di mana ketika Ananda David di hari-hari pertama itu dirawat ya di rumah sakit, dari anak AG sendiri itu selalu meminta agar untuk dapat segera menjenguk Ananda David karena kan memang mereka punya ikatan pertemanan yang sampai saat ini pun juga masih ada. Namun kembali lagi tidak seperti yang diberitakan di internet begitu ya Mas Birawa ya? Oh enggak, memang itu mereka juga punya hubungan yang baik sebelumnya. Dan memang di sini kami juga harus memahami bahwa anak AG ini pada saat setelah kejadian berlangsung juga melalui prosedur hukum yang berlaku. Karena kenapa anak AG maupun keluarganya pun juga memahami proses-proses hukum yang harus dilalui dan juga berkooperasi ya, sangat berkooperatif dengan pihak penegak hukum sehingga proses penegakan hukum ini yang harus dilalui terlebih dahulu untuk dapat menjenguk secara elok ya dengan penuh rasa hormat ke keluarga David dan Ananda David di rumah sakit. Kembali lagi memang di sini kondisi anak AG dan keluarganya juga sangat-sangat terbatas. Di mana anak AG ini pun juga melalui pemeriksaan dan juga prosedur hukum tanpa orang tua. Dalam hal ini ya secara langsung melalui wali dan juga kami selaku penegak hukum. Karena orang tuanya tidak pernah menengok AG selama lagi di tahanan gini? Untuk yang masa penahanan iya, dan itu pun juga dengan usaha yang sangat luar biasa. Tidak boleh bertemu ya, tidak boleh dikunjungi? Untuk mengunjungi sih tetap disediakan ruang, namun sangat-sangat terbatas kembali lagi kan harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk penahanan anak. Tapi di sini dengan pihak orang tua yang juga sedang dirawat, juga memiliki proses kondisi medis ya yang berlangsung, ini memang menjadi pembatasan untuk keluarga dari anak AG ini untuk dapat bersilaturahmi dan juga menyampaikan secara langsung permohonan maaf dan juga doa-doa agar bisa tercapai kesembuhan Ananda David secara total.
seperti itu. Oke. Kami pun juga sebetulnya dari kuasa hukum telah membuka komunikasi dengan pihak kuasa hukum keluarga Ananda David. Karena kan kembali lagi kami harus menghormati, kami tidak bisa secara langsung menghubungi pihak keluarga. Ada kuasa hukum yang harus kami hubungi terlebih dahulu. Jembatan penghubungnya lah gitu Dari ya. tim kami pun juga waktu itu sudah berupaya membuka ruang komunikasi khususnya dengan salah satu kuasa hukum dari keluarga Ananda David yaitu Mbak Melisa. Dan di situ memang komunikasi juga sudah tercapai, namun memang belum adanya rencana atau tanggal konkret ya kapan Oke. kami bisa berkunjung untuk menjenguk Ananda David di rumah sakit. Oke, tapi sudah ada rencana untuk menjadwalkan pertemuan tersebut berarti ya? Ini sudah dari awal Mbak kami jadwalkan, dan ini memang kami sedang menunggu momentum yang tepat karena kan Oke. kami juga tidak bisa memaksakan keadaan. Baik. Kami harus menghormati proses pemulihan Ananda David, kami juga harus menghormati keluarga yang sedang mendampingi Ananda David dan juga tim kuasa hukum keluarga David sendiri. Oke. Jadi di sini kami sangat-sangat siap apabila diberikan ruang, kami sangat-sangat siap apabila diberikan kesempatan, kami akan datang langsung untuk menjenguk Ananda David dan juga keluarganya. Oke, baik. Saya ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, ketika kita bicara mengenai kasus ini, kita juga tidak bisa menafikan ada hal yang juga katakanlah bisa dianggap sebagai faktor yang mungkin bisa mengubah jalannya persidangan atau ujung-ujungnya hukuman atau vonis bagi setiap pelaku, yakni pemberian maaf dari keluarga korban. Tetapi menurut Anda, Prof, sepenting apa atau katakanlah persentasenya sebesar apa pemberian maaf ini bisa berpengaruh kepada nanti akhirnya putusan hakim akan dijatuhkan kepada para pelaku? Ya, Pak Wadi. Jadi peradilan hari ini terkait peradilan diversi saya kira sudah tertutup, RJ juga sudah tertutup. Sekarang Mas Delvi dan Mas Birawa bagaimana menjalankan suatu proses itu dengan keadaan yang utuh. Utuh itu artinya apa? Kooperatif, terbuka, tidak berbelit-belit. Itu Mbak Fani. Oleh karena itu, apa yang terbuka kemudian tidak berbelit-belit ini akan menjadikan hukuman yang paling ringan. Contoh begini Mbak Fani, terhadap AG tadi menurut Mas Birawa kan diancam 12 tahun. Itu kalau nanti dia memberikan suatu kontribusi yang bagus, karena ketidaktahuannya, karena situasi psikologis, anak loh ya, itu kalau kita lihat dalam doktrin, pidana anak itu tidak boleh lebih dari 10 tahun. Oke. Gitu loh. Tidak boleh 10 tahun, walaupun ancamannya 12 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Mas Birawa tadi sudah bisa memberikan suatu kontribusi dalam suatu penyelesaian perkara peradilan anak, ya kemudian baik, selesai, saya kira akan ringan. Karena apa ya, hukuman peradilan ke depan Mbak, itu sudah bergeser dari yang tadinya retributif, pembalasan, berubah menjadi rehabilitatif, pembinaan, dan ketiga adalah restitutif, restoratif. Nah, konsep restoratif itu dikembangkan. Dengan demikian, walaupun masuk dalam sistem peradilan anak, mudah-mudahan AG ini dihukum ringan. Karena apa? Masa depan masih panjang. Tidak ada untungnya memidana anak, apalagi nanti ditempatkan lembaga pemidanaan anak khusus. Itu tidak ada untungnya. Demikian juga Mas Delvi terhadap Mario. Mario saya kira memberikan suatu kontribusi yang bagus, persidangan baik, memberikan ganti korban, tidak berbelit-belit. Ini juga anak muda. Saya kira hukumannya menjadi lebih ringan. Inilah yang kami sampaikan, konsep restoratif gagal, teoris gagal adalah bagaimana dalam peradilan ke depan itu menjadikan peradilan yang betul-betul menjadikan suatu restoratif, pembinaan, sehingga anak-anak tadi yang berkonflik hukum, anak yang terkait masalah hukum, masalah David dan Sen, itu akan hukumannya lebih ringan. Karena dalam hal umur-umur seperti itu, tidak ada untungnya kalau negara itu memidana terlalu lama di dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Oke. Gitu, Mbak. Jadi pemberian maaf dari keluarga korban tidak akan berpengaruh apa-apa begitu ya, Prof? Berpengaruh, sangat berpengaruh. Makanya tadi saya katakan, minta maaf, harus minta maaf, memberikan santunan korban, tidak berbelit-belit dalam persidangan, itu sangat meringankan. Karena hakim akan melihat subjek pelakunya itu masih anak. Mario juga masih dalam pampetnya 20 tahun, jadi masih punya masa depan yang panjang. Negara akan rugi Mbak kalau sampai memidana terlalu panjang. Oke. Demikian juga Agnes, ini juga anak di bawah umur. Bahkan kalau peradilan anak, maksimal yang disatukan adalah 10 tahun. Walaupun ancamannya 12 tahun. Oleh karena itu ya mudah-mudahan ringanlah. Disinilah aspek hukum diibaratkan mempunyai aspek deterrent. Itu yang dia kan. Sehingga
dari kasus ini peradilan yang fair, peradilan yang baik akan menjadikan deteran kepada anak-anak yang berpotensi nakal tidak melakukan suatu tindak pidana kembali. Oke, ini juga jadi presiden tersendiri ya terhadap persidangan pidana baik untuk Mario Dandi sebagai pelaku dewasa dan juga AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam peradilan pidana anak. Nah, berarti pertanyaan saya ke Mas Birawa terlebih dahulu. AG, ketika kalau kemarin saya bertanya terakhir dengan kuasa hukum Mangata ya, sampai dengan saat ini memang kesaksiannya masih terkait dengan atau masih bergantung pada ingatan yang bersangkutan atau AG ketika kondisi tersebut atau peristiwa tersebut terjadi. Sampai dengan saat ini dari kuasa hukum sendiri ketika bertanya dengan AG atau berdiskusi dengan AG, seakan sekooperatif apa atau akan sesiap apa AG dalam menjalankan atau dalam menghadapi proses hukum yang menunggunya di depan? Ya, pastinya ini kami juga memahami pendampingan prosedur hukum pidana itu berbeda ketika subjeknya adalah anak. Kami berusaha menyesuaikan mungkin agar anak ini yang berkonflik dengan hukum itu siap menghadapi segala prosedur pemeriksaan. Bahkan sampai hari ini pun proses pemeriksaan di Polda itu masih berlangsung, di mana masih ada beberapa tahapan-tahapan pemeriksaan psikologi forensik oleh APSI4. Berapa kali dalam seminggu, Mas Birawa? Ini tergantung ya, tapi memang lebih antara 2 atau 3 kali dalam seminggu. Baik itu dari kepolisian dan juga instansi lainnya, dari psikolog ya, psikolog forensik dan juga pekerja sosial. Jadi memang di sini sangat banyak pihaknya, dan kami melihat sendiri bahwa walaupun ini prosedur yang cukup berat bagi anak, tapi anak AG ini memiliki ketegaran dan juga rasa tanggung jawab yang tinggi untuk dapat menghadapi segala prosedur yang berlaku. Kami juga memberikan ini ya penjelasan apa saja nanti yang akan dilalui prosedur-prosedurnya, agar nanti ketika anak AG sedang menjalankan prosedur tersebut bisa memberikan hasil yang maksimal. Kami juga sangat berat sekali pada beberapa minggu awal ya, pertama di mana tekanan publik itu sangat-sangat besar kepada kami. Ini juga memberikan dampak yang sangat negatif kepada anak AG, di mana yang membuat psikologis dan keadaan psikisnya itu sangat terpuruk. Dan di sini kami berusaha untuk mencegah ya dan menghindari agar anak AG ini kondisi kesehatannya drop. Karena kenapa? Apabila ini drop, ini akan pastinya menghambat proses pemeriksaan yang berlangsung. Ketika anak dapat menjalankan semua prosedur pemeriksaan dengan keadaan prima ya, dan juga keadaan siap, pastinya proses hukum yang sedang berlangsung ini kami harapkan dapat mencapai tujuannya, yaitu mencapai keadilan. Oke, itu ya. Tapi sedikit saja mungkin dari kondisi AG sekarang berarti sudah stabil? Kalau saat ini sih kami melihat ada perbaikan ya, tapi kembali lagi rasa terserap energi yang begitu besar dalam menjalankan pemeriksaan yang begitu panjang itu sangat-sangat terlihat, berpengaruh ya, sangat-sangat terpengaruh ya bagi seorang anak. Dan memang selain dari pihak keluarga pun kami selaku kuasa hukum juga terus berupaya semaksimal mungkin agar anak AG ini tetap dapat menjalankan seluruh prosedur dengan baik. Karena kenapa? Apabila ini tidak dapat berjalan dengan baik, ya seluruh prosedur yang berlangsung pasti akan terkena dampak. Jadi kami mengusahakan itu karena sejauh ini anak AG sangat memahami ya, bagi anak umur 15 tahun yang melalui prosedur hukum yang begitu panjang, dia cukup memahami apa saja prosedur hukum yang berlangsung dan juga mengetahui dampak dari pemeriksaan tersebut. Yang begitu panjang, yang begitu berat, namun tetap dilalui dan tanpa adanya rasa keraguan sedikit pun untuk dapat menjalankan semua prosedur. Karena kenapa? Selain ada keluarga yang sejauh ini mendampingi dan memberikan support, tapi dari tim kuasa hukum juga memberikan pendampingan yang sebaik mungkin agar anak AG dapat menjalankan proses persidangan, proses pemeriksaan hukum ini dengan sebaik mungkin. Tapi AG berarti Mas Birawa menyesal? Pastinya ya, sangat menyesal. Apalagi ini yang menjadi korban Ananda David adalah teman dari AG sendiri yang memang dianggap ada teman, ya? Hubungan friendship itu memang ada di situ. Dan kembali lagi penyesalan itu kan pastinya tidak hanya dirasakan oleh anak AG sendiri, tapi para pihak yang terlibat juga rasa penyesalan itu pasti ada. Dan juga dari pihak keluarga pun ya
rasa penyesalan itu begitu besar. Sehingga memang kami juga tetap berharap agar upaya diversi ini tetap dapat diupayakan dan diusahakan terlebih dahulu, khususnya nanti setelah di tahap kejaksaan, tapi juga di persidangan nanti. Baik, baik. Bang Dolfi, Bang Dolfi juga sempat menjelaskan kepada kami juga terkait dengan penyesalan itu juga ada di tubuh Mario. Tetapi kalau misalnya kita bicara mengenai dari kuasa hukum atau dari pihak dari keluarga David sendiri mengatakan, bapaknya sih yang mengatakan tidak mau berdamai sama sekali dengan pihak Mario Dandi Satrio. Ini tentunya apakah dari kuasa hukum sendiri dan juga tentunya klien Anda tidak menyurutkan sikap untuk tetap ingin meminta atau memohon perdamaian tersebut dan juga tentunya menjalankan proses hukum ke depannya? Ya, kalau berbicara untuk berdamai, ya kan, kembali lagi yang kami katakan dari awal bahwa yang dimaksudkan dengan berdamai itu artinya secara pribadi, ya kan, menyampaikan permohonan maaf, yaitu mungkin bentuk daripada untuk menyatakan sikap yang ingin berdamai gitu, artinya seperti itu. Namun kalau berbicara proses hukum itu kan berkali-kali selalu kami sampaikan bahwa klien kami ya siap bertanggung jawab secara hukum. Jadi yang dibilang oleh Jonathan Latumahina, jika mereka minta damai, saya kutip ya Bang Dolfi, jika mereka minta damai kami siap perang, ini maksudnya adalah konteks damai yang berbeda berarti ya? Ya. Oke. Bang Dolfi sendiri dari Mario Dandi, dulu Bang Dolfi sempat juga mengatakan kepada kami, kalau sempat ada beberapa, ya lagi-lagi seperti yang terjadi pada AG gitu, ada ingatan yang katakanlah ketika peristiwa tersebut terjadi, lupa-lupa ingat untuk disampaikan kepada BAP. Apakah ini akan berubah ketika nanti persidangan berlanjut, akan kooperatif, akan menjawab pertanyaan dari JPU dan juga majelis hakim serta kuasa hukum sebaik-baiknya, tidak ada yang miss? Ya, saya rasa sih dari awal ya, kalau yang kita ikuti mulai dari proses ya pemeriksaan di Polres sampai di Polda, klien kami konsisten menjawab dan menurut kami ya bahwa itu mungkin juga akan apa yang sudah disampaikan di dalam BAP itu ya akan disampaikan nanti lagi dalam dalam persidangan. Ya. Baik, perlu ada sosok-sosok baru lagi yang ditetapkan sebagai tersangka menurut Abang? Ya, jadi menurut kami ini kan proses belum selesai. Karena ini kan baru masuk pada tahapan SPDP ya. Jadi mungkin ada BAP berikutnya. Jadi kami juga mohon untuk supaya ini terus berlangsung ya, terus artinya dituntaskan. Karena kan tadi kayak seperti mungkin ada beberapa pihak yang mungkin melakukan penyebaran ya. Dan siapapun ya. Jadi tidak ada yang artinya diistimewakan di sini. Kalau memang ada pihak-pihak yang dalam hal ini terlibat atau terkait dengan perkara ini, ya harus diproses secara hukum. Karena ya jujur aja, ya sampai hari ini, ya kan, klien kami sangat korporatif mengikuti proses ya penyidikan. Jadi ya kami sangat berharap agar supaya ya terus kepolisian ya tetap bekerja profesional untuk mengusut tuntas ya perkara ini, karena ya kami juga mendengar dari awal kan ini disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD yang menyampaikan bahwa ini harus benar-benar tuntas gitu. Jadi tidak ada lagi ya artinya yang tidak digali gitu. Jadi kami sangat berharap jangan ada yang terlewatkan, jangan ada yang menjadi spesial gitu. Ya, jadi ini perkara harus benar-benar tuntas gitu. Siapapun dia. Fokusnya gitu. Berarti ada di pemberian informasi dan juga penyebaran informasi tersebut artinya kan di dalam BAP kan sudah disebutkan ya kan. Artinya seperti siapa yang mendapat video ya. Ya artinya nama-nama tersebut mungkin bisa ditelusuri atau siapapun yang mungkin namanya tersebut di situ ya perlu ditelusuri juga ya, digali lagi. Dan ini ya kami sangat percaya bahwa penyidik ya kepolisian dalam hal ini ya Polda Metro Jaya, kami sangat yakin dan percaya akan menuntaskan ya perkara ini dengan sebaik-baiknya. Baik. Terakhir saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu sendiri ketika kita melihat bagaimana kasus ini berjalan, kemudian tadi Prof. Hipnu sendiri mengatakan tidak perlu sebenarnya pidana panjang-panjang atau lama-lama demi memberikan sebuah efek jera. Tetapi tentunya kita harapkan agar kasus seperti ini tidak terulang lagi, dan bagaimana caranya agar pidana tersebut yang ada dalam kasus ini bisa memberikan efek jera untuk mencegah kasus-kasus penganiayaan serupa terjadi lagi di luar sana. Ini Pak,
dalam suatu penyelesaian perkara itu memang harus tuntas. Tadi saya betul Mas Dolvi bahwa ini tidak ada yang dikabulkan. Oleh karena itu dalam perkara ini kita harus on the track pada aturan yang ada. Jadi kalau memang tidak bisa didiversi ya tidak bisa, jangan dipaksakan diversi. Kalau yang tidak bisa direstorasi ya tidak direstorasi. Nah sekarang kita pekerjaannya bagaimana menuntaskan suatu perkara ini dengan keadaan saksi-saksi yang ada, dengan proses hukum yang ada, tapi dengan aturan hukum peradilan anak, kompetensi anak dan kompetensi dewasa. Ketika bicara kompetensi anak, kita harus melakukan bahwa bagaimana jiwa anak. Karena peradilan anak itu spiritnya adalah bagaimana anak itu tidak menjadi trauma, Mbak Fani. Coba bayangkan AG itu umur 15. Jadi seandainya kalau pidana maksimal itu 10 berarti umur 25 tahun. Sehingga masih jangka panjang untuk bisa memberikan kontribusi pada bangsa dan negara ini. Itu yang berikan. Sehingga kalau memang bisa lebih kecil itu lebih baik. Kan itu loh. Sepanjang Mas Birawa bisa memberikan suatu kontribusi dalam penyelesaian. Semuanya terbuka, tidak ada yang tutupi, ada pemaafan, ada perdamaian, terus diupayakan. Sehingga masyarakat itu menjadikan suatu juga mengerti apa yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian juga demikian si David dan Sen, itu juga bagaimana penasihat hukum memberikan kontribusi pada masyarakat untuk tetap tenang, memberikan suatu perbaikan, ganti rugi, mengakui dan sebagainya. Itu juga akan memberikan suatu efek aspek sosiologis yang hukumannya menjadi ringan. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini memang masalah hukuman tergantung majelis, tapi paling tidak proses hukum tetap jalan. Karena proses hukum itu akan memberi aspek deteren pada anak-anak yang lain. Jadi jangan sampai betul dipetieskan, dikualifikasikan, disendirikan dan sebagainya. Semua yang terlibat dibuka, tapi dengan catatan penyelesaian yang melihat dengan subjeksi anak sehingga tidak menjadi trauma dan ke depan menjadi anak-anak yang lebih baik. Itu yang kami inginkan seperti itu. Baik, Prof. Ibnu, terima kasih sebelumnya atas insight-nya dan juga Bang Dolvi serta Mas Birawa atas waktunya dalam MNC News Prime malam hari ini. Tapi sayang karena durasinya sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu dialognya. Kami harap memang persidangan atau katakanlah proses hukum yang berjalan atas kasus penganiayaan atas Kristalino David Ozora ini bisa berjalan dengan sesuai dengan aturannya, tidak menimbulkan trauma pada anak seperti prioritas undang-undang dan juga marwah dari undang-undang perlindungan anak itu sendiri ya Prof. Ibnu. Tapi ya lagi-lagi menimbulkan efek jerak ke depannya terutama kepada kaum atau anak-anak muda di Indonesia agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi Prof. Ibnu lewat sambungan Zoom dan juga Bapak-bapak. Bang Dolvi, salaman dulu. Mas Birawa, terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Ya pemirsa, tapi tetaplah bersama kami, MNC News Prime masih akan kembali setelah jeda dengan informasi terkait dengan Presiden Joko Widodo yang mengecam bisnis pakaian bekas impor atau thrifting. Kami segera kembali.